Dia marah dan takut di dalam hatinya, tapi sebelum dia sempat memikirkannya, anak buah Devan mengambil alih dia dari beberapa orang kuat dan kemudian membawanya langsung ke kantor Devan. Di kantor saat ini, Tama, Johan, dan Devan sedang minum teh. Begitu pintu terbuka, Henzo, dengan ekspresi bingung, dibawa masuk dengan kerah ke mejanya yang tegak. Begitu dia memasuki pintu, dia mulai melihat ketiga orang di kantor. Tapi ini pertama kalinya dia melihat ketiga orang itu, termasuk Tama, jadi dia tidak bisa mengenali siapa juru bicara keluarga Wade dulu. Jadi dia bertanya dengan ragu-ragu, berani bertanya siapa manajer Devan dari Shangri-La. Devan berkata dengan ringan, "Saya." Henzo buru-buru berkata, "Manajer Devan, apakah ada kesalahpahaman dalam masalah ini hari ini?" "Salah paham?" Devan mencibir, "Saya tidak berpikir ada kesalahpahaman. Bukankah Anda sombong di telepon? Jadi saya harus mengundang Anda atas apapun yang saya katakan dan berbicara langsung dengan Anda." Henzo memberanikan diri untuk mengatakan, "Manajer Devan, saya tahu bahwa Anda berasal dari keluarga Renza. Hubungan antara keluarga Mahendra kami dan keluarga Renza Anda selalu sangat baik, terutama Bibi Cynthia dari keluarga Renza adalah teman baik. Jadi saya percaya bahwa kejadian hari ini tidak akan pernah bisa menjadi maknanya. Apalagi keluarga Renza, jika Anda hanya menggunakan kepura-puraan keluarga Renza untuk membalas konflik kecil yang saya alami di telepon dengan Anda, maka Anda harus menimbangnya terlebih dahulu. Jika terjadi insiden, dapatkah Anda menutupinya?" Ketika Devan mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. "Kamu telah memindahkan wanita tertua kami dari keluarga Renza. Tentu saja, saya tidak bisa menutupinya." Ketika Henzo mendengar ini, dia langsung menjadi percaya diri dan berkata dengan suara dingin, "Karena kamu tidak bisa menutupinya, biarkan aku pergi dengan cepat. Jika tidak, kamu tidak akan bisa memakannya." Devan tersenyum dan berkata, "Jangan ganggu aku dengan tergesa-gesa. Bagi saya, kemampuan saya terbatas dan saya benar-benar tidak bisa menutupinya, tapi orang di sebelah saya pasti bisa melakukannya." Saat dia berkata, dia mengarahkan jarinya ke arah Tama di sebelahnya, dan berkata kepada Henzo, "Jika kamu tidak yakin, kamu bisa berbicara dengan orang di sebelahku." Henzo memandang Tama dan dengan cepat membandingkan wajahnya dengan memori otaknya. Namun, setelah memikirkannya, dia tidak dapat menemukan poin memori yang berhubungan dengan wajah ini. Jadi, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, "Jika orang ini hebat, kenapa aku tidak mengingatnya? Baik itu keluarga Renza, keluarga Sucipto, atau keluarga Guntur. Saya ingat para pemuda dari keluarga mereka yang sangat akrab dengan saya. Saya mengenal beberapa keluarga yang lebih kuat, tetapi anak ini sebenarnya bukan salah satu dari mereka. Apakah dia orang besar?" Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak bertanya, "Teman, apakah ada kesalahpahaman di antara kita?" Tama sedikit tersenyum, "Bukan seperti itu, aku hanya ingin melihatmu kesal, sial." Ketika Henzo mendengar suara Tama, dia segera menghadapi pria tak dikenal di telepon, mengucapkan sepatah kata pun, dan kemudian berkata dengan marah, "Jadi itu kamu, apakah kamu berani melakukan terhadapku? Percaya atau tidak, hal pertama yang aku lakukan setelah aku meninggalkan tempat ini adalah membunuhmu." Tama tersenyum dan berkata, "Apakah Anda bertanya dari mana saya berasal?" "Nama saya Tama Renza, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengarnya?" Tama Renza. Ketika Henzo mendengar dua kata ini, reaksi pertama yang muncul di benaknya adalah, "Aku bersihkan, nama belakang orang ini adalah Renza. Lalu apakah dia anggota keluarga Renza?" Namun, dia dengan hati-hati meninjau semua generasi yang lebih muda dari keluarga Renza, dan setelah memastikan bahwa tidak ada yang bernama Tama, dia berkata dengan tatapan waspada, "Aku kenal orang-orang yang seumuran denganku di keluarga Renza, tapi aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kamu kerabat dari keluarga Renza?"
Keluarga Renza memang memiliki banyak cabang kerabat yang tersebar di seluruh negeri dan bahkan di seluruh dunia. Meskipun nama keluarga mereka juga Renza, kekuatan ekonomi mereka jauh lebih buruk daripada keluarga Renza Surabaya. Oleh karena itu, jika itu adalah anggota keluarga Renza, Henzo pasti tidak akan dapat memprovokasi dia. Tetapi jika itu adalah kerabat keluarga Renza, maka dia sebenarnya tidak akan mengalami demam panggung. Bagaimanapun, keluarga Mahendra juga merupakan keluarga dengan wajah dan kekuatan, dan hubungan antara keluarganya dan keluarga Renza cukup baik. Bagaimana dia bisa membiarkan orang asing duduk di lehernya dan kotorannya? Saat ini, Tama tersenyum main-main dan bertanya kepadanya, "Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu mengenal Cynthia Renza. Apakah kamu akrab dengannya?" "Tentu saja," Henzo berseru, "Bibi Renza dan ayah saya memiliki hubungan yang sangat baik. Kami makan malam bersama beberapa hari yang lalu." Tama bertanya dengan penuh minat, "Karena kamu sangat akrab dengan Cynthia Renza, bukankah dia menyebutku di depanmu?" Henzo mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina, "Kamu hanyalah kerabat keluarga Renza. Sejauh yang saya tahu, ada banyak anak muda seperti Anda di kerabat keluarga Renza. Lebih dari 800 anak muda menyukai Anda. Bagaimana dia bisa menyebutkannya di depan saya?" Tama tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu tidak membiarkan aku mengambil ponselmu? Kamu meneleponnya dan bertanya padanya?" Melihat penampilan Tama yang ceria, Henzo tidak bisa menahan rasa panik dan bertanya-tanya, apakah pria ini benar-benar pria besar dengan banyak latar belakang? Tapi coba pikirkan, lumayanlah bisa memanggil Cynthia. Setidaknya ada kesempatan untuk mengirimkan sinyal untuk memindahkan tentara penyelamat. Jadi, dia langsung mengangguk dan berkata, "Oke, Anda mengembalikan telepon kepada saya, dan saya menelepon untuk menanyakan Bibi apa sebenarnya yang datang dari Anda." Tama mengedipkan mata pada Devan dan berkata, "Tuan Devan, biarkan seseorang mengiriminya ponselnya." Pada saat yang sama, keluarga Mahendra juga meminta seseorang untuk menanyakan berita tersebut. Berdasarkan tanggapan tersebut, Henzo diantar langsung ke Sangrila oleh para pria berotot di bandara. Keluarga Mahendra tiba-tiba kehilangan warna mereka. Semua orang tahu bahwa Sangrila adalah milik keluarga Renza. Sekarang Henzo ditangkap dan dipindahkan ke Sangrila. Tidak bisakah itu dilakukan oleh keluarga Renza? Namun, tidak hanya mereka dan keluarga Renza tidak memiliki keluhan dan dendam, hubungan mereka juga cukup halus. Mengapa keluarga Renza mengikat Henzo? Jadi, ayahnya Harvey Mahendra mengeluarkan ponselnya tanpa ragu dan menelepon Cynthia. Di ponsel Harvey, nama Cynthia hanya menyimpan kata Cynthia yang menunjukkan bahwa hubungan keduanya sangat luar biasa. Benar saja, begitu telepon disambungkan, Harvey merasa cemas dan bertanya dengan nada lembut, "Cynthia, apa yang kamu lakukan?" Dia tampak sangat senang menerima panggilannya dan berkata dengan riang, Saya sedang melakukan perawatan tubuh." Harvey bertanya dengan heran, "Mengapa kamu melakukannya lagi? Bukankah kamu melakukannya kemarin?" Cynthia tersenyum dan berkata, Ini karena perjalanan bisnis beberapa waktu lalu. Saya tidak punya waktu untuk merawat kulit saya, jadi saya harus cepat dan memperbaikinya selama ini." Saat dia berkata, dia berbaring dengan malas dan menguap, dan tersenyum, dan bertanya, "Apa yang kamu panggil untuk menemukan saya? Apakah kamu merindukan saya?" Harvey buru-buru berkata, "Tentu saja saya merindukanmu. Saya tidak ingin melakukannya sepanjang waktu. Tetapi alasan utama saya menelepon adalah untuk menanyakan sesuatu." Cynthia terkikik dan bertanya, "Ada apa?" Harvey berseru, "Henzo dibawa pergi ketika dia turun dari pesawat untuk mempersiapkan pertunjukan." "Betulkah?" Cynthia berkata dengan heran, "Henzo adalah publik figur. Di siang bolong, siapa yang berani menculiknya?"
Harvey menghela nafas, jangan sebutkan. Ada kabar kalau dia dibawa ke Shangri-La Hotel di Jakarta. Saya ingin tahu apakah itu ada hubungannya dengan keluarga Renza Anda. Cynthia terkejut dan berseru, apa katamu, Jakarta? Sejak Cynthia meninggalkan Jakarta, selama dia mendengar kata Jakarta, dia langsung merasa berbulu di sekujur tubuhnya. Dia selalu menganggap kota ini sebagai lubang hitam di hidupnya. Dan mungkin lubang hitam itu dia tidak akan pernah bisa keluar lagi dalam hidup ini. Secara psikologis sudah lama ada bayangan seperti lada di ubang hitam. Harvey mendengar bahwa suaranya sedikit tidak wajar, dan buru-buru bertanya, Cynthia, ada apa dengan Jakarta? Apakah ada masalah? Dia bertanya tanpa sadar, Anda baru saja mengatakan bahwa Henzo terikat di Shangri-La? Ya. Harvey berkata dengan cepat, umpan baliknya kembali, memang, dia dibawa ke Shangri-La. Saya tidak tahu apakah masalah ini ada hubungannya dengan keluarga Renza, tetapi bukankah Shangri-La adalah properti yang sepenuhnya dimiliki keluarga Anda? Saya hanya ingin meminta bantuan Anda dan mencari tahu apa yang terjadi. Ketika Cynthia mendengar ini, dia segera menyimpulkan bahwa kejadian Henzo diikat pasti ada hubungannya dengan Tama. Kalau tidak, sebagai Devan, dirinya tidak akan pernah berani menyerang Henzo. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Harvey, apakah Henzo menyinggung seseorang? Menyinggung seseorang? Harvey berkata dengan memalukan, anak ini menyinggung orang sepanjang hari. Dan dia tidak mengganggu sepanjang hari, tapi dia masih memiliki rasa ukuran di dalam hatinya. Jika dia tidak mampu menyinggung orang, dia tidak boleh berani memprovokasi mereka dengan santai. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.